Hi everybody. Zaman di mana teknologi masih minim dan ilmu pengetahuan terbatas menciptakan banyak miskonsepsi dan mitos-mitos yang menyesatkan. Untunglah kita hidup di zaman yang sudah maju, teknologi sudah semakin canggih dan ilmu pengetahuan yang sudah semakin banyak dan mudah diakses di mana-mana dan kapanpun. Meski begitu, masih ada saja mitos salah dari sejarah masa lalu yang dipercaya oleh banyak orang. Berikut Last Teacher luruskan kembali mitos salah dan miskonsepsi tentang sejarah masa lalu agar tidak terus-menerus dipercaya lagi. Inilah 10 mitos salah tentang sejarah masa lalu. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin. Isaac Newton menemukan teori gravitasi karena apel. Buah apel dengan Isaac Newton seperti dua hal yang tidak dipisahkan. Bagaimana bisa? Cerita mengenai Isaac Newton yang berhasil menemukan hukum gravitasi berkat apel yang jatuh di atas kepalanya. Bahkan sampai ada orang yang membuat analisa, kalau saja bukan karena apel, hukum gravitasi tidak akan pernah ditemukan. Salah, itu adalah salah. Bukan apel yang membuat Isaac Newton berhasil menemukan hukum gravitasi. Bahkan kejadian apel yang jatuh di kepala Isaac Newton mungkin tidak pernah ada. Hal ini diceritakan oleh keponakan Newton bernama Catherine Conduit. Conduit mengatakan hukum gravitasi murni penemuan dari Isaac Newton, bukan karena buah apel. Viking menggunakan helm bertanduk. Kalian pasti pernah mendengar istilah orang Viking. Orang Viking adalah orang yang berasal dari Skandinavia, berprofesi sebagai perampok. Faktanya, orang Norse atau Norsemen adalah sebutan lain untuk orang Viking. Sebutan tersebut diberikan oleh orang Jerman. Namun, ada beberapa hal yang perlu diluruskan mengenai orang Viking ini. Pertama, nama Viking bukanlah nama asli mereka sampai pertengahan abad ke-19. Salah satu nama yang benar adalah Viking, sebutan khusus orang Norse yang mengacu pada perampok. Selain nama yang salah, kostum yang mereka gunakan juga tidak seperti yang digambarkan pada film-film Viking zaman sekarang. Di film-film, orang Viking selalu terlihat mengenakan helm dengan tanduk. Sebenarnya tidak, helm Viking yang bertanduk hanyalah sebuah properti dalam opera Der Ring des Nibelungen ciptaan Richard Wagner. Hukuman bagi penyihir adalah dibakar. Karena minimnya pengetahuan dan teknologi, ada kejadian aneh sedikit saja selalu saja disangkut pautkan dengan sihir. Dan mereka yang dituduh sebagai penyihir akan dihukum dengan cara diikat di batang kayu besar dan dibakar. Seperti yang terjadi pada para terduga penyihir di kota Salem, Massachusetts, Amerika. Mitos yang beredar, mereka yang dianggap sebagai penyihir di kota Salem akan dibakar hidup-hidup di depan orang banyak. Mitos salah tersebut terus berkembang bertahun-tahun lamanya sampai detik ini. Sebenarnya mereka yang dianggap sebagai penyihir harus menjalani sidang terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar adalah penyihir, tidak langsung ditangkap dan dibakar begitu saja. Dan hukuman bagi penyihir zaman dulu bukanlah dibakar melainkan digantung dan digencet sampai mati. Gladiator adalah budak. Film dibuat untuk menghibur para penonton. Tidak ada cerita film yang 100% sesuai dengan kisah nyata. Pasti ada sedikit tambahan agar membuat film menjadi lebih menarik. Contohnya adalah film Gladiator dan Spartacus. Dua film tersebut memperlihatkan bahwa para gladiator adalah budak yang dipaksa untuk bertarung. Di film tersebut, para budak dipaksa untuk bertarung sampai mati semata-mata untuk hiburan bagi para aristokrat atau bangsawan. Di cerita yang sebenarnya, para gladiator malah rela bertarung sampai mati untuk kehormatan, kemenangan, dan uang. Bahkan ada sekolah khusus bagi mereka yang ingin menjadi gladiator. Beberapa yang mau menjadi gladiator adalah mantar tentara, satria, bahkan kasta atau Romawi juga yang memutuskan untuk menjadi gladiator. Ada juga gladiator perempuan pada zaman itu, dan mereka semua bertarung untuk menang, bukan untuk membunuh. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Hingga sekarang ini, banyak orang yang percaya bahwa berkat Thomas Alva Edison lah kita menjadi kenal dengan namanya lampu pijar. Ya, itu memang tidak salah juga, tapi tidak sepenuhnya benar. Edison hanya satu dari sekian banyak ilmuwan pada zaman dulu yang berusaha mencoba menciptakan lampu pijar. Jauh sebelum Edison, bahkan sudah banyak ilmuwan yang mencoba membuat lampu pijar. Berhasil, tapi lampu yang mereka buat tidak berhasil bertahan lama. Kemudian yang Edison buat adalah ia berhasil menciptakan lampu pijar yang sanggup menyala dalam waktu yang lama. Versi Edison, lampu pijar yang ia buat menggunakan bola vakum yang tertutup.
tegangannya yang diatur menjadi lebih rendah, dan perbaikan pada filamen. Ini membuat lampu pijar buatannya mampu bertahan dalam waktu berjam-jam dan kemudian disempurnakan lagi hingga mampu bertahan jauh lebih lama. Bumi datar. Baik di zaman dulu dan juga zaman sekarang, masih ada banyak orang yang percaya dengan bumi itu datar. Kalau zaman dulu wajar saja orang percaya akan hal itu mengingat teknologi masih belum maju. Tapi kalau zaman sekarang masih percaya dengan bumi itu datar, itu sangatlah konyol. Namun, begitulah yang terjadi sekarang. Bumi tidaklah datar melainkan bulat seperti telur. Jika bumi itu datar, bagaimana bisa terjadi fenomena siang dan malam? Sudah banyak pula penjelajahan yang dilakukan para ilmuwan menuju luar angkasa. Foto-foto perihal bentuk bumi juga jelas terlihat bahwa bentuk bumi tidaklah datar sedatar piring. Meski begitu, masih belum cukup kuat meyakinkan para Flat Earth Society, kelompok orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Kita juga bisa membuat gambar bumi berbentuk kotak, atau bisa juga kita bikin bumi berbentuk trapesium dengan klaim yang sama. Itu semua adalah gambar imajiner. Dan sebenarnya aku juga tidak begitu percaya jika bumi itu bulat, karena editornya suruh baca begini, ya aku baca aja. Dan orang keluar angkasa itu adalah suatu hal yang menurutku tidak masuk akal dalam pikiranku, dan mungkin saja itu konyol. Tapi mungkin karena pola pikirku terlalu rendah dan oke, naik aja. Oke, tapi sebelumnya aku punya dua pertanyaan di luar konsep narasi ini. Pertama, apakah kalian percaya jika ada orang yang pernah mendarat ke bulan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Revolusi Prancis disebabkan oleh orang miskin. Revolusi Prancis adalah momen tak terlupakan yang ada di buku sejarah Prancis. Itu adalah pergolakan politik yang terjadi di Prancis. Jika tidak terjadi revolusi Prancis, mungkin Prancis yang kalian kenal sekarang akan berbeda lagi. Tak hanya bagi Prancis, revolusi Prancis juga membawa perubahan besar di Eropa. Terjadi antara tahun 1789 sampai 1799. Revolusi Prancis terjadi akibat adanya ketidakadilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya paham baru. Beredar informasi bahwa revolusi Prancis disebabkan oleh orang miskin, padahal tidak. Kala itu dibagi tiga kasta, yakni golongan bangsawan kaya, agamawan, dan rakyat. Rakyat sendiri ada dibagi lagi menjadi menengah, buruh, dan petani. Dan yang menyebabkan revolusi adalah golongan petani. Padahal yang melakukan adalah petani, buruh, dan kaum menengah. Dulunya memang kaum petani yang membentuk, namun kaum buruh dan menengah selalu bisa menahannya. Tapi karena tidak tahan lagi dengan sistem pemerintahan Prancis, akhirnya kaum buruh dan menengah bergabung dengan petani untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Benjamin Franklin adalah penemu listrik. Tak perlu diragukan lagi, Benjamin Franklin adalah salah satu ilmuwan terkenal dunia. Berkat hasil pemikirannya, kita bisa mengenal yang namanya arus listrik. Tapi, benarkah demikian yang terjadi? Ternyata tidak. Benjamin Franklin diinformasikan berhasil menemukan arus listrik berkat eksperimen layang-layang. Padahal sebenarnya tidak. Apa yang dilakukan oleh Franklin adalah dirinya berhasil menemukan arus listrik positif dan arus listrik negatif. Pada abad ke-17, selain Franklin, sudah ada banyak ilmuwan yang melakukan eksperimen dengan listrik statik. Sebelum Franklin melakukan eksperimen layang-layang, seorang naturalis Prancis bernama Thomas Francois Dalibert melakukan eksperimen yang mirip dengan Franklin di tanggal 10 Mei 1752. Sebulan sebelum Franklin, Dalibert menyimpulkan hipotesis yang dibuat oleh Franklin adalah benar. Piramid dibuat oleh budak. Salah satu keajaiban dunia yang berada di Mesir, tak lain tak bukan adalah piramida. Bangunan yang luar biasa besar itu merupakan bangunan yang sengaja dibuat untuk menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Firaun Mesir. Kabarnya, bangunan ini dibangun oleh para budak. Faktanya, bukan budak yang membangun piramida. Budak tidak membuat piramida, itulah faktanya. Adalah sejarawan zaman dulu asal Yunani, Herodotus, yang pertama kali menjelaskan bahwa piramida dibangun oleh para budak. Sebenarnya, para pekerja adalah kuli dan orang miskin. Meski begitu, para pekerja itu tetap mendapatkan rasa hormat. Buktinya, ditemukan kuburan para kuli bangunan piramida di dalam piramida. Jika mereka hanyalah budak, tidak mungkin mereka ikut dikubur bersama Raja Mesir di dalam piramida. Tinggi badan Napoleon. Tak sedikit orang di dunia yang beranggapan bahwa Napoleon Bonaparte adalah sosok yang pendek. Apakah kalian juga termasuk orang yang mengira Napoleon Bonaparte itu pendek? Napoleon Bonaparte adalah pemimpin militer dan politik asal Prancis yang terkenal berkat perang revolusioner. Beruntung Napoleon Bonaparte sudah tiada. Kalau masih hidup dan kalian bilang pendek, kalian bisa kena pasal body shaming.
Napoleon Bonaparte sebenarnya tidaklah pendek. Nyatanya, tinggi Napoleon Bonaparte adalah sekitar 170-an cm. Di zaman itu, tinggi itu adalah tinggi rata-rata orang Prancis, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Itulah 10 mitos salah tentang sejarah masa lalu. Semoga bermanfaat. Dan ini adalah pertanyaan yang kedua. Jika pesawat untuk ke bulan seperti dalam video ini, dalam peluncuran memiliki tumpuan untuk melakukan gaya dorong, bagaimana cara mereka mendarat di bulan? Apakah pesawat ini menggunakan roda saat mendarat atau kembali berdiri seperti saat di bumi? Tapi apa mungkin bisa? Kan nggak ada tumpuannya. Jikapun berhasil mendarat saat peluncuran balik ke bumi, apakah peluncurannya tidak perlu bertumpu agar pesawatnya tetap berdiri? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton.